Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, di musim pandemi ini perhatikan protokol kesehatan ya, yaitu cuci tangan pakai sabun, memakai masker, hindari kerumunan, dan yang paling utama adalah jaga kesehatan. Oke? Iya, Bu Guru. Oke, Bu. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Budi memimpin doa, nggih. Nggih, Bu Guru. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama, Bu Guru. Anak-anak, setelah kemarin kalian belajar pembelajaran 2, lanjut Pak Budi. Hari ini kita belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3. Nah, dalam pembelajaran 3 ini nanti kalian akan belajar tentang sistem irigasi subak, kemudian menuliskan pokok pikiran utama dan informasi penting dari teks bacaan sistem irigasi subak, kemudian mengenal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu Guru. Oke. Nah, anak-anak, subak adalah sebuah organisasi pada masyarakat petani di Bali dalam mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Nah, sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pakaseh. Pada tahun 2012, UNESCO mengakui bahwa subak di Bali sebagai warisan budaya dunia. Lanjut, Pak. Nah, anak-anak, silahkan kalian cermati, baca dan cermati dengan seksama teks bacaan tentang sistem subak di Bali. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk membaca, ya anak-anak? Ya, Bu Guru. Iya. Sudah cukup ya? Lima belas menitnya sudah selesai, sudah cukup ya anak-anak? Ya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. Ya. Nah, setelah kalian membaca dan mencermati teks bacaan sistem irigasi subak di Bali, Bu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Coba, subak adalah sistem irigasi persawahan terasering yang ada di mana? Ayo, siapa yang berani menjawab? Di Bali, Bu. Di Bali. Pintar sekali. Iya, betul. Di Bali. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem irigasi subak? Lanjutkan, Pak, itunya. Saya, Bu. Iya, Mbak Mutik, silahkan. Apa? Subak adalah metode pengelolaan pengairan untuk sawah-sawah di Bali yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Betul nggak, Bu? Oh, betul sekali, Mbak Mutik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, sebutkan manfaat subak untuk pertanian. Ayo, silakan. Siapa lagi yang mau menjawab? Bu Guru, aku. Iya, Mbak Enti. Silakan, Mbak Enti. Untuk mengairi sawah. Kemudian, apalagi? Itu saja, Bu Guru. Tahu Ada minimal 3 soal, ayo. Apalagi? Ada 3 jawaban. Apa? Ayo. Tadi sudah membaca kan? Dan sudah mencermati kan? Baru tahu. Iya, lupa. Tingkatkan kearifan lokal.
Ya, Bu. Ya, betul. Meningkatkan kearifan lokal. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Saya lagi. Kesejahteraan petani, Bu. Iya, betul. Meningkatkan kesejahteraan para petani. Betul sekali. Bu Guru salut sama kalian. Tepuk salut. 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 Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan mencermati teks bacaan tentang sistem subak di Bali, selanjutnya kalian temukan hal-hal penting dalam bacaan tersebut. Kemudian kalian tulis pokok pikiran dan informasi penting tersebut pada lembar LKPD yang sudah Ibu kirim melalui WA Group ya. Nanti kalian juga buat ringkasannya dari teks bacaan tersebut. Paham ya anak-anak? Paham, Bu Guru. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, tahukah kalian kapan Indonesia merdeka? Ya, tanggal berapa Indonesia merdeka? 12 Agustus, Bu Guru. Ya, ya, betul. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tahukah kalian bagaimana bunyi teks proklamasi? Mari kita bersama-sama membaca dengan lantang teks proklamasi yang terdapat dalam bacaan ya, agar kompak. Kita mulai Aku, Bu Guru, baca, Bu Guru. ketiga. 1, 2, 3. Proklamasi Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Lanjut Pak Budi. Nah, anak-anak, silakan kalian baca bacaan yang berjudul Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca sekitar 15 menit. Cukup waktunya untuk membaca. Kalian kan sudah kelas 5. Sudah cukup ya membacanya ya? Sudah cukup ya anak-anak? Nah, Ya, Bu Guru. anak-anak, sebagai tambahan agar kalian lebih jelas, Ibu akan bercerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang itu, Guru mulai dari Jepang saja. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, berita kekalahan Jepang ini didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir akhirnya mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Insinyur Soekarno menolak karena proklamasi kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat yang hasilnya yaitu memutuskan untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, besoknya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Insinyur Soekarno-Hatta dan Insinyur Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok
Karawang, Jawa Barat. Apa tujuannya beliau ini diculik? Tujuannya yaitu agar beliau ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, sementara di Jakarta sendiri itu pada tanggal 16 masih ya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda dan golongan tua mengadakan rapat. Nah, Mr. Ahmad Subarjo itu menjamin bahwa besok tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12, itu akan diumumkan teks proklamasi kemerdekaan. Jika hal itu tidak terjadi, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, dengan jaminan itu, akhirnya para pemuda atau golongan muda melepaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Akhirnya beliau ini kembali ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan teman-temannya menuju ke rumah Laksamana Tadasi Maeda. Siapa itu Laksamana Tadasi Maeda? Beliau ini adalah tokoh Jepang yang simpati terhadap kemerdekaan atau perjuangan rakyat Indonesia. Akhirnya, di rumah Laksamana Tadasi Maeda inilah teks proklamasi dirumuskan. Nah, rumah beliau ini di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, akhirnya teks proklamasi itu kemudian ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah disepakati isi teks proklamasi tersebut, kemudian teks proklamasi diketik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, akhirnya naskah yang terkenal sekarang ini atau yang otentik itu adalah naskah yang diketik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, ini rencananya pengumuman teks proklamasi ini akan diadakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang adalah Monas yang ada di Jakarta. Nah, karena di lapangan Ikada sedang banyak tentara Jepang yang sedang berpatroli, akhirnya teks proklamasi diumumkan atau dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, tepat pada pukul 10 teks proklamasi dibacakan. Setelah itu dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Sedangkan bendera merah putihnya itu sendiri dijahit oleh Ibu Padmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk lebih jelasnya, itu tadi kalian sudah membaca dan mencermati bacaan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak? Saya Bu Guru. Ya, siapa? Sayuti Melik Bu Guru. Ya, Sayuti Melik. Betul sekali. Nah, selanjutnya anak-anak, silahkan kalian melakukan bermain peran. Bermain perannya boleh dengan orang tua kalian atau anggota keluarga kalian. Kalian tentukan tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian buat juga naskah yang sesuai bacaan dengan teks tadi. Bisa juga dengan melibatkan tokoh-tokoh tadi pada peristiwa Rengas Dengklok. Itu ya.
Cukup ya pembelajaran hari ini? Bagaimana anak-anak? Sampai sini ada yang dipertanyakan? Cukup, Jelas, Bu. jelas. Ya, kalau tidak ada untuk pertanyaan hari ini, Bu Guru rasa sudah cukup ya. Terima kasih kalian sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan terakhir, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal evaluasi dalam Google Form yang linknya sudah Bu Guru kirim ke WA Group. Silahkan kalian kerjakan semuanya ya. Ingat, kalian cukup menuliskan nama dan nomor absen kalian. Nah, dan kalian kerjakan apa yang ditanyakan dalam Google Form saja. Ibu Guru tunggu ya sampai pukul 5 sore nanti. Oke? Oke, Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika Ibu banyak kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.